bawa kemenangan ke seluruh Indonesia. Jawa Tengah solid, 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 solid. Jangan sampai kita pedot oyot. Jangan sampai pedot oyot. Jangan sampai perjuangan yang kita lakukan ini tercerabut dari akarnya. Minimal 75 hari itu kita set tempurnya kayak apa, nanti kita lihat. Tetapi kesiapan pasukan, Diko sudah saya katakan tadi. Kita punya 4 pasukan, katek Casio kita, berdasarkan sistem grendel kami, itu satu. Yang bintang-bintang itu menggrendel, namanya komandante, komandan teritori elektoral, komandan teritori, mereka punya zonasi. Yang dijaga komandan teritori elektoral, ada yang katakan komandan tempur elektoral Yus Monggo, komandan D namanya, bintang 1, bintang 2, bintang 3, itu menjaga teritori. Itu sistem grendel utama. Ditambah dengan sistem grendel, tambahnya apa betul? Pasukan grendel berikutnya ada pasukan burung hantu, 1 batalion burung hantu yang kita terbang setiap saat terus memberikan report. Oke, apa yang terjadi di lapangan dan sekaligus dia bisa mematuk di lapangan. Kalau ada pengganggu-pengganggu, itu 1, 2, barisan ketiga, barisan bawah, gorong-gorong, yang masuk di gorong-gorong, di parit-parit untuk memberesin semua handicap-handicap yang akan masuk ke wilayah tempur kita. Dan yang ketiga, barisan sehat dan bergembira, itu adalah barisan senam sisila. Oh, ibu-ibu di bawah 45 tahun happy-happy, itulah kegembiraan sebuah pertandingan, ya. Masih ada tepuk tangannya pertama. Ya saudara, senang sekali saya Farida Amalia bisa kembali hadir ke depan Anda dalam program Sapa Jateng, tentunya dengan tema-tema yang masih menjadi sorotan publik. Seperti tema kita kali ini, yaitu persiapan kandang banteng dalam menyambut pemilu 2024. Dan untuk menjawab terkait dengan semua hal yang ada di tema ini, kita akan langsung berbincang dengan orang nomor 1 di DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, yaitu Bapak Bambang Wuryanto atau Bapak Bambang Pacul. Siap, Mbak Lia. Apa kabar nih Pak? Ya, siap Mbak Lia. Iya, Pak Bambang, ini kan kita lihat nih, tahun politik ini semuanya sudah mulai dinamis, suhunya semakin meningkat. Apalagi kemarin ini dalam sepekan kandang banteng kedatangan tamu. Ada relawan, deklarasi relawan dari Pak Prabowo maupun deklarasi relawan dari Pak Anies. Nah, kalau dari Pak Bambang sendiri menilai tamu-tamu yang datang ke kandang banteng ini bagaimana? Terima kasih Mbak Lia, selamat sore atau selamat malam nih. Mbak Lia, pemilu itu dilakukan 5 tahun sekali. Betul. Kalau pemilu itu ada yang menyatakan pertempuran, ada yang menyatakan pertandingan. Kalau bagi kami itu bertanding. Ibarat pertandingan Piala Dunia sepak bola. Tiap 4 tahun sekali. Dan tiap 4 tahun itu akan diukur kesebelasan mana yang kuat, yang unggul, yang kira-kira nanti menjadi lawan berat, itu semua diukur, dijadikan ukuran-ukuran. Kalau ibarat sepak bola di Jawa Tengah ini, tadi Mbak Lia sendiri menyatakan bahwa ini adalah kandang banteng, kan gitu. Yang benar adalah di Jawa Tengah ini heterogen, spektrumnya mulai dari merah, kuning, hijau, biru, ada komplit. Semua ada lengkap. Heterogen nih. Ibu Ketua Umum kami menyatakan Jawa Tengah itu Indonesia mini. Harus dijaga persatuannya. Ketika menugaskan saya, kau jaga itu persatuannya Pak Col. Itu adalah Indonesia mini kita. Oh siap. Maka di Jawa Tengah ini kita lakukan hal yang panjang. Bersama para ketua partai kita melakukan pertemuan. Damai nih ya? Damai. Kata ketua umum Partai Jawa Tengah, kita ngobrol. Kita lihat potensi Jawa Tengah, kita ngobrol, makan bersama. Berapa kali? Berkali-kali. Iya. Berkali-kali. Dan kemudian kita sepakati bahwa kita nanti akan bertanding di dalam pemilu, setelah itu bersanding. Itu deh, indahnya di situ. Kayak orang pacaran dulu, gitu ya Pak Bambang. Setelah itu bersanding. Kan gitu. Yang menang itulah ketua kelas. Betul. Yang menjaga bersama-sama ketua kelas. Saling mendukung lah, nanti yang menang siapapun tetap kita dukung. Tetap pertempuran ketika saling sepak bola ya mau kayak sepak bola ya udahlah itu full power kan gitu loh. Di dalam sepak bola ada strategi.
di dalam bertanding politik elektoral juga ada strategi. Nah, itu dia yang bikin orang menunggu-nunggu, strateginya apa sih? Ya untuk menjaga kandang banteng tadi, ya kita punya strategi. Kita sekarang sudah dianggap ketua kelas hasil pemilu 2019. Iya, 2 kali menang. Ya, oleh karena itu ini kan pasti orang kepingin memukul dong. Iya dong. Oh, lu harus saya jatuhkan loh. Gantian. Ya, Gitu. gantian. Lalu itu dulu juara Jerman gimana cara Jerman diajar kan begitu. Sama. Mau diajar nih. Kandang banteng ini mau kita jebol nih. Udah diincer nih ya. Iya, Pak Anies kan juga ngomong, nanti saya kalahkan itu Jogja sama Jawa Tengah. Ya monggo, kan Optimis boleh. gitu. Ya boleh. Tapi perlu saya ingatkan bahwa periode lalu 2019 Jawa Tengah ini untuk Pak Jokowi surplus suaranya 11,88 juta suara. Dan itu mengcover kekalahan Pak Jokowi di Jawa Barat, Banten, seluruh Sumatera, Tertutupnya di situ ya. Pak Bengkulu masih surplus. Masih surplus. Masih surplus 1,8 kalau nggak salah. Nah ini menjadi orang kepengen ngantem, wajar dong. Banyak dilirik ini karena kan Ayo dikurangi suara bandingnya di sana kan begitu. nih. bagi gitu. Ya itu wajar aja. Tentu kita dalam pertandingan juga nggak mau kalah. Wong kita mau juara kok mau dibikin nggak juara, enggak. Kami tetap mau juara. Tapi kalau Pak Bambang Pacul lihat dari akar rumput dari PDI Perjuangan ini kan masih solid ya. Oh, Dengan informasi-informasi yang beberapa waktu lalu sempat bilang ada yang pecah, ada seperti ini bagaimana? nggak ada. Nggak ada. Di PDI Perjuangan di Jawa Tengah itu gampang. Kita barisan yang ketua umum bilang, kita asem. Besok malam. Tegak lurus. Tegak lurus. Kita semua tegak lurus sama ketua umum. Bahkan kita mengatakan, kalau ketua umum bilang gula pahit, kita semua Jawa Tengah bilang gula pahit. Oh gitu. Mantap, berarti solid, berarti informasi yang katanya PDI mulai ada perpecahan internal seperti itu nggak ada. Nggak ada. Sehingga ada orang-orang yang mulai masuk gitu, terus akhirnya menjadi gitu, nggak ada. Nggak ada. Kalau Pak Budiman Sujatmiko mohon maaf lah, sesungguhnya darahnya kan bukan darah PDI. Loh, Bukan. tapi waktu informasi yang kita dapat, Beliau belum hafal kultur PDI. Di PDI Perjuangan Pak Budiman Sujatmiko terlalu pintar. tapi sempat bicara loh, kalau misalkan saya sempat, waktu diwawancari kan sempat, saya akan sedih kalau misalkan dipecat dari PDI Perjuangan. Ya boleh-boleh saja. Di PDI Perjuangan oke. Cuma Pak Budiman ini kan terlalu cerdas. Kalau menjelaskan misalnya dia jelaskan begitu algoritma gitu. Begitu. Kita nggak nyambung, ini orang pintar tapi kita nggak mudeng. Gitu. Ya gitu. Tapi kalau dari PDI Perjuangan sendiri bagaimana dengan Pak Budiman? Oh nggak ada masalah. Kita berteman, kemarin telepon saya. Menanyakan acara di besok. Acara Yang di Gor Jatidiri? Gor Jatidiri, dia telepon. Mau datang juga? Enggak, dia nanya, ini acara apa ini mas? Kok ini ada, aku lihat podcast kayak gini. Oh ya aku bilang. Oh berarti kalau silaturahmi masih terus jalan kan ya Pak ya? Tapi kalau misalkan beda pilihan itu beda lagi Udah halnya. beda. Kalau Pak Budiman nanti dapat surat, dipecat atau resign? Ya kalau sudah dipecat ya sudah. Udah ya berarti. Ya bukan, ya kita nggak pantas, nggak. Berarti nggak ngajuin resign nih ya? Enggak, kelihatannya enggak. Berarti langsung dapat surat undangan? Mungkin. Oke, kita akan buka surat undangannya usai jeda pariwara berikut ini. Ya. Ya, terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam program Sapa Jateng dan langsung saja kita berbincang dengan narasumber kita yaitu Bapak Bambang Pacul. Pak, kalau tadi kan kita udah membahas ya terkait dengan kandang banteng nyambut tamu lah. Jadi heterogen Indonesia Mini kalau di Jawa Tengah ini. Iya. Kita lihat dari akar rumput yang ternyata solid juga di Jawa Tengah ini. Iya. PDI Perjuangan. Kita lihat juga kalau beberapa waktu yang lalu Litbang Kompas ini merilis survei terkait dengan survei yang Pak Ganjar yang elektabilitasnya masih tinggi. Tanggapan dari Pak Bambang Pacul sendiri bagaimana? Ini apakah memang mesin partai yang sudah mulai panas sehingga naik Mas Ganjar atau pribon? Begini, elektabilitas itu apa? Survei itu apa? Survei itu hanya sebuah potret pada situasi itu. Pada situasi hari ini itu potret. Potret hari ini misalnya capres yang di potret itu ada 3, Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies. Nah, ini kemudian dibandingkan.
Itu hanya dalam satu situasi. Dan ini mohon maaf, ini akibat isu-isu saja. Itu akibat isu-isu yang dikembangkan di dalam media massa. Kan gitu. Apakah pertempuran nanti untuk the real elektabilitas, hasil yang akan dicapai Berdasarkan? hanya berdasarkan itu? Tentu tidak. Jawaban saya enggak. Jadi masih ada hal-hal lain yang harus dikerjakan. Gitu loh. Kalau hari ini elektabilitas Pak Ganjar nomor 1, kita bersyukur. Gitu loh. Kita bersyukur, tetapi kami tidak bekerja atas dasar elektabilitas yang ditampilkan, yang bukan survei kami. Gitu loh. Kami akan bekerja dengan cara kami. Nah, Cara yang itu sudah dia buat. dengan cara kami itu yang biasanya bikin pertanyaan partai-partai lain. Caranya gimana sih? Ya. Jadi itu kan kita akan bekerja dengan cara kami. Mohon maaf lah, Pak Ganjar pada periode pertama April-Mei 2013 nggak ada nama itu Pak Ganjar. Iya. Lawannya Pak Bibit, Pak Bibit Waluyo. Gubernur Petahana, mantan Pangdam Diponegoro, mantan Pangkostrat. Jelas pasti kalah. Ini nama sama aja kan dengan David lawan Goliat. Kan gitu loh. Hitung-hitungannya gitu ya. Iya dong, semua orang katakan itu. Pak Bibit juga melecehkan. Apaan nih tinggal pendek kayak gini, orang kayak gini. Mau diajukan. Tapi kami punya cara untuk memenangkan. Apa itu? Dan kita jalan itu semua. Gaspol remblong gitu. Oh iya, itu kan tagline. This is tagline untuk nyemangati. Tetapi cara bertempur kami itu ya pasti ada. Dan ternyata di depan gini kurang dari 9 hari aku geser Pak Ganjar, survei kita akan menang dan kita akan menang. Hari ini survei kita kalah, tapi 9 hari lagi kita akan menang. Kita jelaskan. Optimis itu ya Pak ya? Bukan optimis, ada hitungannya. Wah, nah itu dia loh. Ada hitungannya. Ada 2024 hitungannya. berarti hitungannya juga Ada hitungannya. hat-trick juga Yang mana? 2024 nanti. 2024 kan untuk partai. Iya. Kami mudah-mudahan tidak terlalu sombong. Untuk checking lapangan kami pada hari ini masih unggul partai ini. Dan apa kita akan menjaga keunggulan pasti. Nah, Dengan cara apa? Yaitu strategi kita. rahasia itu berarti ya. Ya, itu strategi kami lah di lapangan. Tapi bisa saja saya buka. Kalau untuk pertandingan Jawa Tengah ini, kami pakai seperti sepak bola. Ini strategi Itali. Catenaccio tadi aku bilang. Ini Catenaccio itu sistem Grendel kami. Nah, itu dia. Udah, ini sistem Grendel berarti apa yang dibutuhkan dalam sistem Grendel. Udah, kita install. Semua clear. Nah, itu besok malam itulah yang Yang di datang Gor Jati itu Diri. ada Grendel utama. Yang 33.000 itu Grendel utama. Apakah ada Grendel-Grendel lain? Oh iya dong. Banyak nih berarti. Berarti Ada Grendel. tersebar di mana-mana. Ya, nih tersebar. Untuk tim pemenangan ini ya, Oh Pak. ya. Nah, Pak Bambang Pacul ini kan masyarakat juga bertanya-tanya yang kemarin sempat, apakah Mas Gibran ini benar nantinya jadi bakal calon wakil presidennya Mas Ganjar, Pak Ganjar? Saya nggak tahu. Karena keputusan untuk wakil presiden tidak di tangan saya. Iya. Itu di dalam ketua umum. Apakah ketua umum mau putuskan wakil presiden siapa? Monggo aja. Kita Sambil pelaksana menunggu tugas. keputusan dari MK itu ya? Ya kalau itu terkait dengan Gibran ya, dengan Mas Gibran ya tunggu putusan MK. Karena MK kan Wapres dan Cawapres itu 40 tahun. Mas Iya. Gibran saya kira usianya baru 36. Kemarin waktu ditanya sempat juga bilang, saya takut nanti kalau Pak Ganjar kalah gara-gara saya, seperti itu. Menurut Pak Bambang Pacul gimana? Ya saya nggak bisa menjawab ya, itu kan hanya komentar selintas. Saya juga komentarnya juga bisa saya nanti malah bikin repot orang. Ya monggo aja lah. Nggak apa-apa gitu ya? Iya kalau bagi saya mau Pak Ganjar mau dikasih wakil Mas Gibran, mau dikasih Mas siapa, mau dikasih Pak siapa, tugas kami hanya memenangkan. Kita akan bertempur memenangkan. Dan berharap 2024 hat-trick. Oh iya dong, pasti dong. Optimis gitu ya, Iya Pak ya. dong, Nah, gimana kalau ini enggak untuk ya? mengelola relawan yang banyak seperti itu, mengkoordinir ini kan tidak mudah. Takutnya nanti mereka ada juga yang akhirnya pecah dan seperti ini. Apa triknya dari Pak Bambang Pacul? Kalau Rewan sudah ada yang nangani di pusat itu namanya Mas Ahmad Basarah, Mas Baskara panggilannya. Ada Pak Baskara, ada Deddy Sitorus, ada Adian, itu yang nangani mereka. Ada Kiki, itu yang nangani tim relawan.
Pak Bambang Pacul nggak nangani itu. Jadi detailnya kayak apa nggak ngerti saya. Setidaknya tetap solid lah ya, Ya, Pak ya pasti, pastilah. pasti. Jadi informasi yang bilang PDIP pecah internal seperti enggak. itu tidak, dan itu sudah ditepis oleh Ibu Mega waktu di Jogja, hubungan Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Oh enggak. Baik. Gampang aja. Meskipun beberapa kali Pak Jokowi juga tampak lebih sering sama Pak Prabowo. Itu pengaruh nggak, Pak? Yang terpengaruh, yang nggak terpengaruh. Kalau saya pasti nggak terpengaruh. Orang-orang lah. lihatnya, wah Pak Jokowi jangan-jangan dekatnya ke Pak Prabowo nih dibandingkan Pak Ganjar seperti itu. Nggak ya? Nggak usah khawatir kita. Apapun kejadiannya, kalau kita orang partai harus siap. Oh, risiko orang berpartai, orang elektoral risikonya paling banter apa sih? Risiko maksimumnya kan enteng aja, kan gitu loh. Tetapi kita kan yang paling nggak kita siap itu kalau kita kalah itu malunya itu loh. Kita nggak siap tuh. Kita nggak siap, tapi siap menang, nggak siap Ya, kalah. nggak siap. Maka kita harus tempur dengan baik. Kita harus menata pasukan dengan baik. Sistem Grendel ini benar-benar kita pertahanin, kita siapkan dari jauh hari. Sistem ini juga dilakukan di pemilu sebelumnya nggak, Pak? Enggak. Ini sistem ini kita perkuat. Kalau di Jawa Barat tentu sistemnya bukan sistem katak nasio lah. Kalau di Jawa Barat tentu mungkin sistem pakai model Jerman. Itu dia yang tim Panzer lah, tim Panzer ya. Mungkin. Oke, kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda pariwara berikut. Oke, makasih. Ya, terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam Sapa Jateng. Kita akan lanjutkan perbincangan yang cukup menarik ini dengan narasumber kita, Pak Bambang. Ini yang sedang hangat saat ini adalah yang dihembuskan kemarin ini. Apa itu? Pak Ganjar duet dengan Pak Anies. Nah, respon dari Pak Bambang Pacul bagaimana nih? Kalau Pak Ganjar mau diduetkan dengan Pak Anies, itu adalah wilayah keputusan politik yang bukan wilayah saya. Itu wilayah ketua umum. Gitu loh. Itu wilayah ketua umum, monggo saja. Mau digandengkan dengan siapapun, kami pelaksana petugas lapangan menyelesaikan tugas memenangkan. Itu jadi saya no comment untuk yang kebijakan ini. Itu Tapi oke-oke aja ya setidaknya ya. Oh, nggak ada. Terkait dengan ini, tadi kan kita sampaikan juga bahwa pemilu 2024 ini, tahun politik ini gencaran mulai masif, baik dari masing-masing bakal calon presiden. Respon dari PDI Perjuangan sendiri bagaimana? Nggak ada masalah. Ini adalah rutinitas 5 tahunan aja. Nggak ada Pesta, masalah. benar-benar pesta demokrasi. Nggak ada masalah. Kan setelah selesai nanti ya bertanya. Bukan was-was nanti, waduh kita harus tetap mempertahankan, itu kan susah Pak dibandingkan dengan peraih. Tagline kita adalah mari kita bertanding. Setelah itu mari kita Bersanding. untuk duduk bersama-sama. Kan begitu. Yang nomor satu, kita hormati founding father kita. Yang membuat bangsa ini sebagai sesama anak bangsa, ini kan anak bangsa semua. Betul. Bangsa Indonesia semua. Oke? Walaupun keyakinannya beda, tapi ini kan bangsa Indonesia semua. Dan hari ini semua yang pengennya oleh para founding father bersatu. Persatuan, bersatu, persatuan. Ini yang diupayakan terus menerus. Jadi kalau kita kasih formatnya sudah ada rule of the game-nya, kita bertanding, ada aturan mainnya, setelah itu hitung selesai bersanding. Sudahlah, nggak usah kita berkelahi. Apalagi saya pecah Pecah kongsi dalam ya, koalisi. konfliknya berkembang sampai kepada kematian, janganlah. Jangan. Ini hal yang rutin aja. Iya. Jadi Tapi kita gini hormati Pak Bambang founding Pacul, father. yang atas sana biasanya kan damai nih yang atas-atas. Cuma yang bawah-bawah ini kadang nggak terima nih, ini yang begini, Nah, ada yang itulah. buat. Itu maka aku di Jawa Tengah mengusulkan pada para ketua partai agar kita punya posko bersama Bagus. untuk kalau ada konflik ke sini, Iya. kalau ada isu ke sini, hoak ke sini, kemudian ada fitnah ke sini, diklarifikasi. Posko bersama, ini posko bersama antara anak bangsa. Iya, bagus. Yang dalam pertandingan ini menjadi lebih soft. Sebentar. Kalau yang datang di PDI Perjuangan namanya Bambang Pacul, mohon izin kalau didatangkan kan orang kehormat. Kalau nanti mungkin yang datang Gus Yusuf di PKB orang kehormat. Kalau Pak Mas Rukan Samsuri kalau datang di P3 hormat. Pak Abdul Wahid kalau datang pemimpinnya Hormat. Jadi itu gampang diselesaikan. Jangan sampai kita terbelah. Tapi usul itu udah ditanggapi Oh, oleh. udah kita udah sampaikan. Nanti mudah-mudahan itu segera terbelah. Wah, cocok mas. Iya, Karena kan setuju, Pak. sering kita ngobrol.
Maka Indonesia miniaturnya Indonesia di Jawa Tengah ini harus kita jaga. Tanpa Jawa Tengah nggak ada Jatim, nggak ada Jabar loh. Tengahnya hilang. Jadi kita mesti jaga bener nih. Oke ya, bener-bener nih ya pusatnya Iya, di sini di Jawa kita Tengah jaga ini. nih. Nah, ini Pak Bambang Pacul punya ini nggak himbauan pada masyarakat maupun ketua partai yang lain untuk pemilu 2024 nanti supaya tetap damai, benar-benar pesta demokrasi. Ya, bagi saya sebagai anak murid Bung Karno, pertama dan yang paling utama adalah persatuan. Sesama anak bangsa tetaplah bersatu, jangan sampai pecah belah. Sebagai anak bangsa, marilah kita jaga Indonesia ini. Kita jaga bersama-sama Indonesia, jangan sampai terjadi Indonesia seperti USSR yang pecah, negara kecil berantakan. Begitu juga yang di Timur Tengah, itu akan membuat kita semua tidak bahagia. Maka perpecahan jangan sampai terjadi, kita jaga persatuan, apalagi kalau hanya sekedar pileg maupun pilpres. Pasti selalu ada jalan tengah kalau kita duduk bersama. Selamat, terima kasih. Kalau ada yang salah saya mohon maaf. Merdeka. Oke, merdeka. Terima kasih Pak Bambang Pacul atas waktunya. Semoga perbincangan kita ini bisa memberikan manfaat buat semuanya. Jadi pemirsa juga lebih adem, lebih ayem. Ternyata kandang banteng itu tidak seperti yang dibayangkan. Kandang banteng tuh welcome aja. Jadi siapa aja yang mau datang monggo. Indonesia mininya ada di sini. Ya, gitu miniatur Indonesia Jateng. Nah, itu dia Jawa Tengah. Itu kadang nggak ada Jateng, ada ya. Nggak ada Jatim, nggak ada Jabar. Karena tengah-tengahnya hilang. Ya kan Jawa Tengahnya di sini nih. Nanti kalau ambruk sana jadi apa nanti? Goyang nanti ya. Ya, Oke, terima oke. kasih Pak Bambang Pacul atas Oke, waktunya. iya. Ya, saudara, saya Farida Amalia mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kompas TV, independen, terpercaya.